Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala aidan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim. Ikhwati fillah rahimakumullah, yang terhormat Bapak
Fadilah Ishari selaku dosen kami dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Kemudian rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Pertama-tama sekali, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat beliau kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul dalam perkuliahan pada malam hari ini. Walaupun perkuliahan kita laksanakan dalam metode daring ataupun online, tapi tidak menutup semangat kita untuk terus menimba ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa kita selaku umatnya patut dan wajib untuk menuntut ilmu dari mulai kita dilahirkan sampai kita tiada nanti. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah juga tercurah kepada para sahabatnya, para alim ulama, dan mudah-mudahan kelak kita juga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kebetulan kami mendapatkan materi mengenai keseimbangan perekonomian, pendekatan agregat demand dan supply, di mana hal-hal yang akan kami bahas nanti adalah di antara lain, yang pertama mengenai pasar tenaga kerja, kemudian yang kedua adalah pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat, kemudian yang ketiga adalah agregat demand, kemudian yang keempat mengenai keseimbangan agregat demand atau AD, agregat supply, dan yang kelima adalah tenaga kerja, upah, dan penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Demikian sebagai pendahuluan, berikutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, dan selamat menyaksikan presentasi kami. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dengarina Wiriati Winasti. Saya akan membahas tentang pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja pengertian adalah suatu keadaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang berasal dari angkatan kerja dan permintaan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan. Sifatnya sangat dinamik karena setiap saat terjadi perubahan-perubahan jumlah angkatan kerja. Pada saat perekonomian dalam kondisi baik, maka permintaan akan tenaga kerja pun makin jadi lebih tinggi. Kemudian pada saat perekonomian lesu, maka permintaan akan tenaga kerja juga berkurang dan pasar tenaga kerja juga akan turut lesu. Permintaan akan tenaga kerja tinggi, maka tingkat pengangguran akan rendah dan juga sebaliknya. Semakin tinggi permintaan akan tenaga kerja, sedangkan penawaran tenaga kerja yang terbatas akan berdampak pada naiknya upah. Sebaliknya, jika permintaan tenaga kerja sedikit, sedangkan penawaran tenaga kerja meningkat, maka upah akan turun. Kemudian besaran upah dalam perspektif ekonomi konvensional merupakan belas jasa akan faktor produksi dan tenaga kerja. Dalam ekonomi konvensional, upah adalah salah satu instrumen dalam distribusi pendapatan selain bunga, sewa, dan laba. Besaran upah dipengaruhi oleh kekuatan tawar pekerja yang didasarkan pada keahlian atau skill yang dimiliki dan kondisi pasar tenaga kerja secara umumnya. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi besaran upah, maka Blanchard membuat hubungan dalam persamaan sebagai berikut. W sama dengan PE dikali F dalam kurung U, Z, di mana W adalah agregat nominal upah, PE adalah tingkat harga yang diharapkan, sedangkan U tingkat pengangguran, serta Z adalah sejumlah fasilitas yang diberikan kepada karyawan, yang pada dasarnya menjadi penambah upah dan penambah biaya bagi perusahaan. Penentuan besaran harga. Besaran harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan tergantung kepada struktur biaya perusahaan. Dalam kajian mikro, struktur biaya tergantung pada fungsi produksi, di mana harga ditentukan oleh jumlah input dan output yang dihasilkan, dan harga dari input yang digunakan. Pada dasarnya, input yang digunakan perusahaan untuk melakukan proses produksi tidak hanya pekerja, tapi juga mesin, bahan bakar, dan bahan baku lainnya. Secara sederhana, dalam jangka pendek, jumlah output yang dihasilkan hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kerja. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali N, di mana Y adalah output, kemudian N adalah tenaga kerja, sedangkan A adalah produktivitas tenaga kerja atau output pekerja. Kemudian hubungan unemployment, employment, dan output. Pada bagian berikut ini akan dilihatkan hubungan secara matematis antara unemployment, kemudian employment, dan output. Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran akan menentukan jumlah besaran output atau Y, berawal dari unemployment atau U dan employment atau N, dan L merupakan jumlah angkatan kerja total.
maka total angkatan kerja sama dengan penjumlahan dari angkatan kerja yang bekerja yaitu N ditambah dengan angkatan kerja yang tidak bekerja U, atau secara matematis dapat dirumuskan adalah L sama dengan U tambah N. L adalah jumlah angkatan kerja total, U adalah unemployment, sedangkan N adalah employment. Selanjutnya saya akan bahas tentang pasar tenaga kerja dan kurva penawaran agregat. Dalam wage setting atau pengaturan upah, nilai upah nominal akan dipengaruhi oleh ekspektasi tinggi harga, tingkat pengangguran, dan juga sejumlah variabel yang memberikan benefit kepada pekerja dari mulai asuransi, pensiun, sampai dengan bergaining kolektif. Sedangkan dalam price setting, kita mengetahui bahwa harga yang ditentukan perusahaan adalah upah ditambah dengan angka markup. Jika kebutuhan tenaga kerja meningkat, maka tingkat pengangguran akan rendah. Dalam kondisi upah rendah, maka upah akan relatif tinggi, dan kenaikan upah akan berdampak pada meningkatnya harga output. Jika serangkaian hubungan ini disederhanakan, maka meningkatnya output akan berdampak pada kenaikan harga. Ada dua hal penting yang dimiliki oleh kurva aggregate supply. Pertama adalah output yang meningkat dan peningkatan harga. Yang kedua, harga yang meningkat tidak terlepas dari adanya ekspektasi harga yang meningkat. Kemudian aggregate demand. Kurva aggregate demand diturunkan dari keseimbangan yang terjadi di pasar uang dan pasar barang. Keseimbangan di pasar barang terjadi jika output yang dihasilkan sama dengan jumlah permintaan akan barang-barang konsumsi, investasi, dan juga belanja pemerintah. Sedangkan keseimbangan di pasar uang terjadi apabila penawaran uang sama dengan permintaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Rabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Keseimbangan agregat demand dan agregat supply dibangun dari kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Masing-masing kurva menunjukkan karakteristik yang berbeda, sesuai dari mana persamaan untuk masing-masing diturunkan. Kurva agregat demand dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, belanja pemerintah, dan pajak. Hal ini karena kurva agregat demand diturunkan dari keseimbangan di pasar dan pasar barang. Sementara itu, untuk kurva agregat supply diturunkan dari keseimbangan di pasar tenaga kerja, yaitu melalui price setting relation dan wage setting relation. Dari kedua persamaan ini, maka keseimbangan kurva agregat demand dan agregat supply ditentukan berdasarkan jumlah output yang diproduksi dan tingkat harga yang terjadi. Lalu keseimbangan dalam jangka pendek. Keseimbangan antara kurva agregat demand dan agregat supply adalah pada saat terjadinya perpotongan antara kedua kurva tersebut. Kurva agregat demand berslope negatif, di mana kenaikan tingkat harga akan menurunkan output. Sementara kurva agregat supply berslope positif, di mana output yang semakin meningkat akan berdampak pada tingkat harga yang semakin meningkat. Lalu keseimbangan dalam medium run. Dalam jangka pendek, output tidak sama dengan output natural, dapat lebih kecil atau lebih besar dari output natural. Hal ini karena tingkat penggunaan tenaga kerja tidak dalam kondisi natural. Namun dalam medium run akan terjadi sejumlah penyesuaian sehingga kondisi ketidakseimbangan dalam jangka pendek akan kembali kepada kondisi seimbang. Dua hal penting yang menjadi catatan pada keseimbangan adalah, yang pertama, dalam jangka pendek output tidak sama dengan output natural. Karena tingkat harga yang terjadi tidak sama dengan ekspektasi harga yang dibentuk masyarakat. Yang kedua, dalam jangka yang lebih panjang atau biasa disebut medium run, akan terjadi penyesuaian melalui kenaikan tingkat harga sehingga upah naik dan akan kembali pada kondisi output natural. Lalu, kebijakan peningkatan pajak pemerintah. Pajak meskipun bukan salah satu komponen dalam perhitungan pendapatan nasional, namun perubahan pajak akan mempengaruhi disposable income dan pada akhirnya akan mempengaruhi besaran konsumsi. Pada akhirnya, perubahan konsumsi ini akan mempengaruhi besaran output yang dihasilkan. Misalkan, pemerintah menaikkan pajak. Dampak dari kenaikan pajak ini adalah turunnya pendapatan disposable, yaitu pendapatan bersih setelah dikurang pajak dan ditambah transfer payment. Turunnya pendapatan disposable ini akan menurunkan besaran konsumsi secara agregat. Dampak selanjutnya adalah berkurangnya output. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr.
Fadilah Ishari, juga teman-teman yang saya cintai. Persentase saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tenaga kerja, upah dan penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. 1. Tenaga kerja dalam perspektif ekonomi Islam. Menurut Imam Syaibani, kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau harga dengan cara halal. Dalam Islam, kerja sebagai unsur produksi didasari oleh konsep ikhraf, di mana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia. Sedangkan tenaga kerja adalah usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota badan atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termasuk semua jenis kerja yang dilakukan fisik atau pikiran. Tenaga kerja sebagai satu faktor produksi mempunyai arti yang besar, karena semua kekayaan alam tidak berguna bila tidak dieksploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia semua akan tersimpan. Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikan sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu. Lebih dari itu, Allah memberikan balasan yang setimpal, yang sesuai dengan amal atau kerja sesuai dengan firman Allah dalam surat 16 ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Sedangkan hadis Nabi yang berkaitan dengan kerja dapat ditemukan antara lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi ditanya, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan semua jual beli yang baik. Kedua, Imam Bukhari, sebaik-baiknya makan yang dikonsumsi seorang adalah makanan yang dihasilkan oleh kerja kerasnya, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam mengkonsumsi makanan dari hasil keringatnya, kerja keras. Al-Quran memberi penekanan utama terhadap pekerjaan dan menerangkan dengan jelas bahwa manusia diciptakan di bumi ini untuk bekerja keras untuk mencari penghidupan masing-masing. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam keadaan susah, payah. Kata kabat berarti kerusahan, kesusahan, kesukaran, perjuangan, dan kesulitan akibat kerja keras. Ini merupakan suatu cobaan bagi manusia, yakni dia telah ditakdirkan berada pada kedudukan yang tinggi atau mulia. Tetapi kemajuan tersebut dapat dicapai melalui ketekunan dan bekerja keras. Selain itu, penggunaan perkataan kabat menunjukkan bahwa manusia hendaknya berupaya untuk melakukan dan bertanggung jawab segala kesukaran, kesusahan dalam perjuangan untuk capai tujuan. Oleh karena itu, manusia diwajibkan berjuang dan bersusah payah untuk mencapai kejayaan di dunia. Dia dijadikan kuat dari segi fisik untuk menanggulangi kesulitan hidup. Hal ini ditunjukkan dalam surat Al-Insan ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnahum wa sadatna asrahum wa idza syi'na baddalna amsadahum tabdila. Yang artinya, kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka, tetapi jika kami menghendaki, kami dapat mengganti dengan yang serupa mereka. Bentuk-bentuk kerja yang disyariatkan dalam Islam adalah pekerjaan yang dilakukan dengan kemampuannya sendiri dan bermanfaat, antara lain an-nabbani
2002 atau 74, yakni sebagai berikut. A. Menghidupkan tanah mati, tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak memanfaatkan oleh suatu orang pun. Hair Imam Bukhari dan Umar bin Khattab, siapa saja yang menghidupkan tanah mati, maka tanah mati yang telah dihidupkan tersebut adalah miliknya. B. Menggali kandungan bumi. C. Berburu. D. Maklar, samsara dalam istilah Arabnya ya. Perseroan antara harta dengan tenaga, mudarabah. F. Mengairi lahan pertanian, musyaqqat. 8. Kontak tenaga kerja. Saya sudahi dulu ya. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba lanjutkan presentasinya. Saya akan masuk ke dalam pembahasan mengenai kontrak tenaga kerja atau ijarah dalam perspektif ekonomi Islam. Ijarah adalah kepemilikan jasa dari seorang ajir, yaitu orang yang dikontrak tenaganya, oleh mustajir, yaitu orang yang mengontrak tenaga, serta pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang ajir. Atau dengan kata lain, ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi. Syarat sah dan tidaknya transaksi ijarah tersebut adalah adanya jasa yang dikontrak haruslah jasa yang mubah, artinya yang boleh. Kemudian tidak diperbolehkan mengontrak seorang ajir untuk memberikan jasa yang diharamkan. Hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai ketentuan kerjanya. Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu, dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, kemudian upah, serta tenaganya. Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid atau rusak. Dan waktunya harus ditentukan, misalnya apakah harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mengontrak tenaga seorang ajir, maka hendaklah diberitahu tentang upahnya. Artinya di sini harus jelas mengenai apa yang akan dikerjakan, terus kemudian kontraknya seperti apa, itu harus jelas. Kemudian kita akan bahas mengenai bentuk kerjanya. Tiap pekerjaan yang halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam ijarah tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang ajir. Kemudian mengenai waktu kerja. Jadi mengenai waktu kerja ini, dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir. Terus kemudian kita akan bahas mengenai gaji kerja. Nah, mengenai gaji kerja ini disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut harus jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Jadi mengenai kompensasi transaksi ijarah boleh tunai dan boleh juga tidak tunai gitu. Tentunya ini dengan syarat harus jelas. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abi Sa'id bahwa Nabi Muhammad SAW melarang mengontrak seorang ajir hingga upahnya menjadi jelas bagi ajir tersebut. Artinya di sini juga menyebutkan bahwa kontrak untuk ajir dari seorang ijarah itu harus sangat jelas. Kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa upah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai upah yang telah disebutkan atau ajrul musamma, dan yang kedua adalah upah yang sepadan atau ajrul misli. Yang pertama mengenai upah yang telah disebutkan, yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi. Syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai dengan adanya kerelaan. Artinya di sini harus diterima oleh kedua belah pihak. Tidak boleh salah satunya tidak menerima. Kemudian mengenai upah yang sepadan atau ajrul misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi
yang sejenis pada umumnya. Artinya di sini memang tidak ada kesepakatan, namun seorang pemberi kerja itu memberikan upah yang memang pantas dan sesuai, tidak kurang. Seperti itu. Adapun syarat-syarat upah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuknya. Kemudian yang kedua, upah juga harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kerja dan pekerja. Kemudian yang ketiga, upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya, baik itu dalam bentuk uang maupun barang. Kemudian yang keempat, upah yang diberikan itu harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai di sini adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah juga harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Tidaklah tepat jika pekerjaan yang telah diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga itu maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang. Kemudian yang kelima, upah yang diberikan majikan itu bisa dipastikan kehalalannya. Artinya di sini, barang-barang tersebut bukanlah barang curian, barang rampasan, barang hasil penipuan atau sejenisnya. Kemudian yang keenam, barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat. Misalnya, barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau atau kurang sedap. Demikian yang saya sampaikan. Kemudian berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami. Assalamualaikum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penetapan harga dalam perspektif ekonomi Islam. Nah, di sini ulama fikih sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam Al-Quran. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Nah, menurut pendapat dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa, "Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tetapkanlah harga untuk kami." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah, sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam darah atau harta." Menurut hadis riwayat Abu Daud. Ulama fikih menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi, apabila stok terbatas, maka wajar apabila barang tersebut naik. Nah, oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau mencampur tangan membatasi harga komoditas tersebut. Nah, lalu konsep penetapan harga dalam Islam, menurut Abu Yusuf, tahun 731 sampai 798, dalam kitabnya yang terkenal yaitu Al-Kharaj, Abu Yusuf merupakan ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar. Ia misalnya memperhatikan peningkatan dan penurunan produksi dalam kaitannya dengan perubahan harga. Pemahaman saat itu mengatakan bahwa bila tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal dan demikian sebaliknya. Pada kesimpulan Abu Yusuf menyatakan murah atau mahalnya suatu harga merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu menurut Ibnu Taimiyah tahun 1263 sampai 1328 dalam kitabnya Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam dan kitab Al-Hisbah fi al-Islam, Ibnu Taimiyah menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan. Dan menurut Ibnu Taimiyah, bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Menurut ilmu Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1404, dalam bukunya Muqaddimah menulis secara khusus satu bab tentang harga-harga di kota. Ibnu Khaldun juga menjelaskan mekanisme permintaan dan penawaran dalam menciptakan harga keseimbangan. Kemudian dijelaskan pula meningkatnya biaya produksi karena pajak mempengaruhi penawaran. Menurut Al-Ghazali,
Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar. Sebuah konsep dikenal sebagai atsam al-adil, harga yang adil, di kalangan ilmuwan muslim, atau equilibrium price, atau harga keseimbangan di kalangan ilmuwan kontemporer. Al-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran. Jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Al-Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan. Ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastik karena makanan adalah kebutuhan pokok. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah tadi materi demi materi sudah kami sampaikan satu demi satu dan sudah mencapai pada materi yang terakhir tadi. Dan kemudian sebelum kita tutup, oke, kepada dulu. Ya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya satu persatu dengan Mas Azam, Bang Adang Iskandar, Maorin. Oke guys, sebelum kami menutup, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi masih banyak terdapat kekurangan, dan kami mohon kepada Bapak Fadilah Isari untuk menambahkan materi tersebut sehingga materi pada malam hari ini menjadi sempurna dan mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.